Rania, usia 27 tahun, duduk di ruang tunggu rumah sakit bersalin paling bergengsi di kota, RS Medika Harapan. Tangannya yang mungil menggenggam erat hasil tes pack positif. Ini adalah kehamilan pertamanya, dan rasa bahagia bercampur gugup memenuhi dadanya. Bu Rania, suster memanggil. Ia berdiri, mengelus perut kecilnya, lalu berjalan masuk ke ruang konsultasi. Di dalam seorang pria berjas putih, bertampang bersih dan tenang menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat pagi, saya Dr. Arvin. Selamat ya Bu, Anda hamil. Suasana awal terasa nyaman. Dr. Arvin tampak sangat perhatian. Ia bertanya tentang pola makan, kesehatan mental, dan kondisi keluarga. Pemeriksaan berjalan seperti biasa. Rania pulang dengan hati lega. Namun ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk. Bulan berganti bulan kandungan Rania memasuki trimester kedua. Setiap kunjungan ke Dr. Arvin menjadi aneh. Ia sering memberi obat-obatan penenang yang katanya aman untuk janin. Namun setelah meminumnya, Rania merasa mengantuk berat. Bahkan saat kontrol berikutnya, ia hampir pingsan di ruang praktik. Ini normal Bu, hormon kehamilan memang membuat lelah, ujar Dr. Arvin sambil tersenyum. Tapi Rania mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Sentuhan dokter itu terkadang terasa terlalu lama, terlalu pribadi, membuatnya tak nyaman. Tapi ia bingung, mungkin ini hanya pikirannya yang berlebihan? Suaminya Gilang memperhatikan perubahan sikap Rania. Istrinya jadi mudah cemas, sering merasa sakit kepala, bahkan bermimpi buruk. Sayang, ada yang kamu sembunyikan? Tanya Gilang suatu malam. Rania menangis dan menceritakan semua perasaannya tentang ketidaknyamanan saat pemeriksaan. Gilang marah besar. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia pun memutuskan untuk menemani Rania dalam kontrol berikutnya secara diam-diam. Hari itu dengan saku tersembunyi, Gilang memasang perekam suara di tas Rania. Mereka pergi ke kontrol seperti biasa. Dalam ruang konsultasi, Rania ditidurkan untuk pemeriksaan rutin. Obat penenang diberikan lagi. Dan saat Rania mulai limbung, suara Dr. Arvin terdengar berubah. Ia berbicara pelan manipulatif, mengucapkan kata-kata yang tak pantas. Suara gesekan kain, semua terekam. Gilang mendengarkan rekaman itu dengan amarah membara. Tak ada lagi keraguan, mereka harus bertindak. Gilang membawa rekaman itu ke polisi, namun mereka tidak langsung dipercaya. Nama Dr. Arvin terlalu besar, terlalu dihormati. Kami butuh bukti kuat, Pak, ujar seorang penyidik. Rania dan Gilang hampir putus asa, tapi mereka tak menyerah. Mereka mencari korban lain. Dengan bantuan media sosial, Rania membuka suara secara anonim. Pesan demi pesan masuk. Ada lebih banyak korban selama bertahun-tahun, tapi semua bungkam karena takut atau karena tekanan rumah sakit. Kali ini mereka tidak akan diam. Akhirnya berbekal bukti rekaman kesaksian korban lain dan penyelidikan mendalam, polisi menangkap Dr. Arvin. Berita itu mengguncang kota. Rumah sakit tempat ia bekerja ditutup untuk sementara, penyelidikan internal dimulai. Rania akhirnya bisa bernapas lega. Saat ia melahirkan beberapa bulan kemudian, dokter baru yang merawatnya berkata, "Kamu sangat berani, Bu Rania. Banyak orang terselamatkan karena keberanianmu." Air mata bahagia mengalir saat Rania mendekap bayinya, seorang bayi perempuan mungil yang lahir sehat dan kuat. Nama Rania menjadi simbol perjuangan korban kejahatan berbaju kehormatan. Ia menulis buku, mendirikan komunitas untuk mendukung perempuan yang menjadi korban pelecehan dalam dunia medis. Dan setiap kali ia menatap mata putrinya, ia tahu ia tidak hanya melindungi dirinya, tapi juga masa depan anak-anak lain. Semua berawal dari keberanian untuk tidak diam.